Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi salam, wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin, para pejabat pemeriksa Bea Cukai, dan rekan-rekan narasumber yang kami hormati, serta seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan sosialisasi aplikasi Ion Banjar dan penggunaan izin muat melalui C.S.A. 40 di Bea Cukai Banjarmasin. Perkenalkan, saya Nadia. Untuk memandu acara pada kesempatan kali ini, adapun susunan acara pada hari ini adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin, penyampaian materi sosialisasi oleh narasumber, sesi tanya jawab, serta penutup. Baik, untuk memulai acara, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk mengikuti dengan hikmat. Iya. Kapan terminal kapan? Terima kasih. Kini kita masuk ke acara sambutan kepada Bapak R.T.D. Laksmana selaku Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan dan perwakilan perusahaan eksportir, importir, EPJK, agen pengangkut dan pihak terkait lainnya. Yang saya hormati para narasumber serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara sosialisasi aplikasi Ion Banjar dan penggunaan izin muat melalui C.S.A. 40. Acara ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, khususnya dalam hal perizinan muat melalui sistem digital yang terintegrasi. Aplikasi Ion Banjar dan C.S.A. 40 kita harapkan dapat mempermudah proses administrasi serta memberikan kemudahan bagi seluruh pihak terkait. Melalui kegiatan sosialisasi ini, mari kita bersama-sama untuk bisa memahami lebih dalam tentang manfaat, tata cara, serta implementasi dari kedua aplikasi tersebut.
Kami berharap acara ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas serta mendorong optimalisasi pelayanan di bidang kepabeanan di kantor kami. Akhirul kata, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu semua. Apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas ataupun kurang dapat dimengerti, mohon Bapak Ibu dapat langsung bertanya karena nanti begitu aplikasi ini diimplementasikan, maka Bapak Ibu benar-benar harus bisa memahami dan menjalankan submit semua dokumen di aplikasi yang ini karena nanti SIM Cinta akan kami stop pelayanannya sehingga aplikasi ini benar-benar bisa full berjalan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dapat konsultasi dengan teman-teman dari PDAD. Sebelum aplikasi ini dijalankan 100%, nanti kami akan lakukan piloting terlebih dahulu sehingga Bapak Ibu dapat menggunakan aplikasi ini secara lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Siap, terima kasih Bapak Teddy atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke inti acara, yaitu penyampaian materi sosialisasi mengenai aplikasi Ion Banjar dan penggunaan izin muat melalui C140 di Bea Cukai Banjarmasin. Untuk menyampaikan materi, kami persilahkan Mas Muhammad Alvin Firdaus dan Mas Abi Paniarino. Kepada narasumber kami persilahkan. Halo, tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh pengguna jasa, Bapak Ibu. Mohon izin, Komandan, mohon izin senior. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait materi sosialisasi dan pelatihan pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai peralihan SIM Cinta ke C140 dan Ion Banjar. Nah, untuk peralihan ini sebenarnya tidak terlalu banyak hal yang diubah, hanya saja prosesnya lebih singkat. Yang awalnya itu menggunakan SIM Cinta, semuanya dialihkan ke C140 dan Ion Banjar. Hal ini merupakan kebijakan dari kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya di tim IKC. Kami menjalankan ini sesuai dengan kebijakan yang sudah diterapkan di kantor pusat. Mohon izin, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, hal tersebut, perpindahan ini atau aplikasi ini, itu berdasarkan dari keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan juga di bawah BNB Banjarmasin nomor Cap 80 tentang penetapan aplikasi Ion Banjar. Untuk C140 itu sudah diterapkan, namun seiring berjalannya waktu, akhirnya dari Banjarmasin mulai menerapkan untuk izin muat berada di C140 yang sebelumnya berada di SIM Cinta. Untuk yang aplikasi izin bongkar, izin timbun, redes manifest, dan anyam dokap dari SIM Cinta dialihkan ke Ion Banjar. Untuk detailnya nanti akan diterangkan masing-masing oleh kami. C140 itu nanti dari Mas Evi Vaniarino. Dan untuk Ion Banjar dengan saya sendiri, Mas Alvin. Baik, kita lanjutkan berikutnya tutorial dulu. Ini yang pertama yang akan kami sampaikan itu tutorial dari Ion Banjar dulu, Bapak Ibu. Karena ini aplikasi baru, istilahnya
agak panjang seperti itu. Kalau untuk C140 insya Allah singkat saja nanti. Baik, mohon izin untuk merekord. Pada pagi hari ini saya akan menerangkan bagaimana cara kerjanya Ion Banjar lah istilahnya untuk dari sisi pengguna jasa. Nah, yang pertama bisa mengunjungi ke homepage-nya dari Ion Banjar, alamatnya sudah tertera di Ion Banjar Masin beacukai.go.id. Pastikan memang sudah di login pengguna jasa. Untuk pertama kalinya, pengguna jasa akan diminta registrasi terlebih dahulu. Nah, registrasinya berada di sini. Jadi registrasinya tidak terpisah, Bapak Ibu. Sebelumnya pada SIM Cinta itu terpisah. Ada di bcbanjarmasin.org, seperti itu. Tapi sekarang kita sudah berpindah domain ke beacukai.go.id. Nah, untuk registrasi ada di sini. Bisa kita klik. Nah, registrasi ini keperluannya untuk pembuatan akun. Silakan diisi dengan lengkap, Bapak Ibu. Nah, untuk file-filenya bisa diupload juga. Untuk nomor HP bisa diisi nomor HP-nya. Untuk emailnya bisa diisi juga. Aksesnya bisa importir, eksportir, atau PPJK. Untuk surat pernyataan juga diisi. Surat kuasanya. Nah, setelah lengkap, pastikan datanya itu terisi semua. Setelah datanya terisi, bisa kita coba untuk create account. Oh, username sudah pernah digunakan. Kita ulangi lagi. Importir 1. Oke, registrasi berhasil. Jadi di sini nanti langsung akan diproses oleh tim Beacukai Banjarmasin untuk registrasinya. Nanti akan di-approve. Kalau misalkan Bapak Ibu mencoba login itu belum bisa, silakan konfirmasi ke grup stakeholder atau bisa ke call center atau bisa ke tim PDAD juga. Ya, kita coba login. Ya, ternyata akunnya sudah di ACC. Baik, ini adalah tampilan utamanya di awal. Jadi kita menggunakan fungsionalitas sangat simpel. Jadi cuma ada 2 menu aja. Nah, di menu dashboard dan perizinan. Untuk pembuatan dokumen, izin bongkar, izin timbun, redress manifest, dan anyam dokap bisa diajukan melalui menu perizinan ini, Bapak Ibu. Nah, untuk pembuatannya di bagian pengajuan. Untuk pencarian dokumen bisa di-browse. Untuk pengajuan sendiri,
Pembuatannya tinggal tekan tombol Add New. Ini untuk rekam permohonan izin. Ini hanya merekam saja Bapak Ibu. Nah, untuk nomor permohonannya bisa kita isi. Permohonan. Nomor permohonan 2025. Tanggalnya hari ini. Oh iya. Terus jenis perizinannya. Oh sorry. Ada yang nomor ganti ini. Jenis perizinannya bisa dilihat Bapak Ibu di bawah sini. Nah, ini ada anyam dokap ekspor, ada anyam dokap impor, pembongkaran, penimbunan, dan redes manifest. Untuk pemuatan barang ekspor dalam bentuk curah ini nanti di C140 Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi yang bisa digunakan hanya anyam dokap, ekspor dan impor, pembongkaran barang impor di tempat lain selain kawasan pabean, terus penimbunan barang impor di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, dan redress manifest. Kemudian dari sini kita mulai. Kita ambil contoh satu di perizinan untuk pembongkaran barang impor. Nah, ini jenis pembongkarannya ada dua Bapak Ibu. Ada ship to ship dan non ship to ship. Nah, kita ambil contoh yang non ship to ship. Kita save. Nah, data ini akan langsung tersimpan Bapak Ibu. Jadi, nah, Anda akan langsung dialihkan ke pengisiannya. Detailnya apa aja, seperti itu. Kolom-kolom ini silahkan diisi semua, satu persatu. Untuk pertanyaan kedua, misalkan Bapak Ibu cuma mau buat draft dulu, bisa. Nah, ini statusnya draft. Nah, seperti itu. Jadi, selama statusnya draft, masih bisa Bapak Ibu edit nih. Nah, ini seperti ini. Ya. Ya, kita coba isi satu persatu. Nah, untuk ini, surat permohonan ini bisa diupload filenya. Surat permohonannya beserta lampiran-lampirannya. Misalkan dalam permohonan bongkar, itu biasanya ada RKSP atau istilahnya yang berkaitan dengan dokumen pengangkutan seperti itu. Nah, bisa diupload, kita save. Nah, kemudian yang lainnya juga diisi Bapak Ibu. Misalkan sarana pengangkutnya kita isi. Terus nomor voyage-nya diisi juga. Oh ya udah. Tahu. Sarana pengangkut. Tangannya bisa dikosongi. Save. Terus nomor voyage-nya. Nomor voyage 2025. Save. Nama barang. Solar. Save. Jumlah barang. Untuk jenisnya misalkan apa Mas? Ya. 10.000 misalkan. Oke. Denah lokasinya dari nama denahnya. Denah pembongkaran sarana pengangkut. Denahnya bisa diupload. Kita save. Alasan pembongkarannya bisa dipilih. Misalkan barangnya apa. Kita coba ini. Misalkan kita save.
Terus perkiraan bongkarnya misalkan lusa atau besok. Nah, jamnya jam berapa? Misalkan jam 14.30 misalkan. Save. Terus alamat bongkar tujuan. Alamat bongkar tujuan. Terus koordinat bongkar. Koordinat bongkar tujuan. Save. Kemudian batas-batas lokasi bongkar. Kita isi juga. Batas-batas lokasi bongkar. Kita save. Nah, setelah ini lengkap, Bapak Ibu, ini akan muncul tombol kirim. Gitu. Nah, apabila Bapak Ibu sudah yakin dokumennya ini lengkap dan benar, bisa dikirimkan dokumen tersebut. Dan ini meskipun sudah diisi, dia statusnya akan berubah jadi lengkap. Nah, karena sudah terisi semua istilahnya. Dan ini bisa dilihat lagi. Oke, kalau sudah yakin bisa dikirimkan. Nah, kirim. Nah, tadi yang sudah ada di draft tadi di bagian pengajuan, itu akan berpindah ke menu browse, Bapak Ibu. Nah, untuk browse-nya berada di sini. Pencarian juga bisa dicari. Terus di jenis perizinannya misalkan sudah mengajukan apa saja bisa dicari juga di sini. Nah, ini statusnya ketika sudah dikirim, maka akan menjadi penerimaan dokumen. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya, oh ini datanya ada nama perusahaannya, perusahaan apa namanya, kemudian nomor permohonannya, begitu. Tanggal permohonannya, gitu. Bapak Ibu juga bisa melihat datanya yang sudah dikirimkan tadi, misalkan. Nah, ini misalkan tidak bisa di-scroll ke bawah, Bapak Ibu, bisa di-reload. Nah, dia akan muncul. Nah, baru bisa di-scroll. Dan file-file ini juga bisa dilihat kembali atau diunduh. Nah, ini bisa ada Dena juga. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya untuk dokumen ini tuh istilahnya seperti SIM cinta, dokumen untuk surat permohonannya bisa diupload beserta dengan lampiran-lampiran yang masih dalam satu konteks dengan dokumen permohonan bongkar tersebut. Ini berlaku juga untuk dokumen bongkar, timbun, dan redress, serta anyam dokap. Seperti itu. Baik, untuk berikutnya bisa kita lihat. Nah, dari status penerimaan dokumen, nah, nanti statusnya akan terlihat Bapak Ibu. Statusnya udah sampai mana, itu bisa kita pantau, bisa kita lihat. Ada perubahannya. Update-nya tuh terlihat. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah membuat dokumennya, bisa dipantau. Oh, ini prosesnya sudah sampai mana, gitu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu penasaran statusnya sudah sampai mana, bisa dilihat langsung dari aplikasinya. Nah, itu bisa berubah-berubah, istilahnya seperti itu. Oke. Ya. Oke. Nah, setelah itu ketika dokumennya sudah disetujui, maka akan
tampil seperti ini, Bapak Ibu. Nah, dari sini bisa kita lihat dokumen yang sudah disetujui akan ada file keputusannya untuk bongkarnya. Nah, seperti ini. Baik, itu saja untuk contoh dari permohonan izin bongkar. Permohonan izin timbun 11-12 Bapak Ibu, untuk permohonannya prosesnya juga sama. Kalau untuk ada lagi yang tadi itu di bagian kalau mau buat dokumen selain bongkar dan timbun. Contohnya kita ambil contoh lagi proses berikutnya di redress manifest. Nah, itu dia PIB nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini apa namanya? Permohonan redress manifest gitu. Nah, hari ini kita coba save. Bisa dilihat. Nah, ini hanya nomor acu. Ini surat permohonan beserta lampirannya nggih Bapak Ibu. Bisa dikirimkan, diupload di sini dan file uploadnya maksimal hanya 10 MB. Kami menyediakan maksimalnya 10 MB seperti itu. Kemudian selain dari apa namanya redress manifest juga ada anyam dokap. Di sini ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Di anyam dokap ekspor maupun impor ya disesuaikan aja. Misalkan anyam dokapnya ekspor ya, diminta untuk menyampaikan anyam dokap ekspor. Nomor permohonan ini diisikan dengan nomor aju. Nah, kami ulangi, nomor permohonan ini diisikan dengan nomor aju. Karena selain yang dokap ekspor dilampirkannya. Oke, misalkan nomor ajunya 2194579 457 2025 0508 1. Tanggal permohonannya misalkan hari ini. Nah, ini diingat ini nomor ajunya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ini contohnya nggih. Kita ambil contoh. Nah, dari sini untuk anyam dokapnya bisa dilampirkan PEB dan dokapnya. Bisa diupload di sini Bapak Ibu. Nah, nomor PEB-nya berapa? Misalkan 00003 misalkan. PEB-nya juga hari ini. Terus kita upload file PB dan dokumen pelengkapnya. Kita save. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan anyam dokapnya Bapak Ibu. Nah, ini nanti tinggal dikirim. Dan statusnya seperti tadi. Bisa dipantau melalui menu browse ini. Nah, nanti akan dikirimkan dan dipantau di sini. Nah, prosesnya juga sama. Ini anyam dokap ekspor dan impor. Ya. Kami ulangi lagi, untuk anyam dokap nomor permohonan ini diisi dengan nomor aju. Nah, untuk yang tanggal permohonannya sesuai dengan tanggal ajunya. Baru dipilih untuk anyam dokap ekspor dan impor. Nah, ini. Ya, diingat dokumennya hanya 2 aja, PEB dan dokap. Ya, istilahnya dokumen pelengkapnya yang mau disampaikan, nah, diupload ke sini. Ini nanti juga bisa dipantau Bapak Ibu. Nah, halnya di sini juga. Dan kebetulan untuk maksimal ininya, ukuran filenya kita membatasi di 10 MB saja. Jadi begitu. Oke. Kemudian kalau memang ini udah lengkap atau
statusnya masih draft, ini belum dikirimkan Bapak Ibu, ini masih bisa dihapus. Iya, ini masih bisa dihapus. Seperti itu. Jadi untuk secara garis besar gambarannya seperti itu. Yang dipakai untuk di Ion Banjar itu anyam dokap ekspor, anyam dokap impor, pembongkaran barang impor di tempat lain selain kawasan pabean, penimbunan barang impor di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, dan redress manifest. Ini saja Bapak Ibu yang dipakai nanti. Baik, dari sini terangan kami sudah cukup. Nah, untuk bisa dilihat nanti Bapak Ibu silakan melakukan pendaftaran dari sini karena masih baru. Nah, selain seperti itu. Nanti dari kami akan melakukan ACC atas akun-akun dari Bapak Ibu yang sudah diregistrasi. Baik, demikian dari saya untuk aplikasi Ion Banjar. Tutorialnya cukup sekian. Nanti akan ada sesi tanya jawab apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi berikutnya dari Mas Rino terkait CISA 40 ya Mas. Ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Baik. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang CISA 40 layanan izin muat barang ekspor dalam bentuk curah. Yang semula kami menggunakan SIM Cinta, sekarang kami akan menggunakan CISA 40 langsung karena itu emang udah diamanatkan oleh antar pusat. Mungkin saya langsung share screen aja. Baik. Untuk yang tadi, Ion Banjar, saat registrasi kan tadi ada menu surat pernyataan dan surat kuasa. Nanti bisa diakses melalui menu ini yang sudah kami sediakan melalui SE. Silakan dibaca SE-nya, baik SE terkait CISA 40 izin muat ataupun SE tentang penggunaan layanan di aplikasi Banjar. Sudah kami share di grup kantor, ntar mungkin kami tambahkan juga SE-nya di pohon sini. Baik, kita langsung menuju ke sini. Kami ambil contoh. Kita akan biasa, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya kalau dengan CISA. Dengan CISA Bapak Ibu sudah lebih familiar. Kita langsung menuju ke menu perizinan online. Setelah login, rekam izin. Kita pilih perizinan transaksional. Seperti biasa, form 3D, form 3D, tambah izin. Nah, kita tunggu, nanti data perusahaan Bapak Ibu akan langsung keluar di sini. Kalau memang datanya nggak keluar, bisa langsung ditiketkan ke CISA Care. Nanti kami bantu, jika kami bisa selesaikan di layer 1, kami selesaikan langsung layer 1. Jika nggak bisa, kami langsung meneruskan ke layer berikutnya. Kami ambil contoh, sini KBBC Banjarmasin. Tanggal perkiraan ekspor anggaplah di tanggal 11. Nama sarana pengangkut, MV Amazon. MV Amazing misalkan. Voyage-nya Voyage 25. Pilih lokasi periksa karena rata-rata di sini yang menggunakan muat barang ekspor dalam bentuk curah adalah di Tabuneo. Silakan pilih di luar kawasan pabean. Karena kawasan di pabean di sini hanya di TPS Banjarmasin, TPS Banjarmasin itu artinya TPKB atau di Bandara Syamsuddin Nur. Hanya dua itu. Lokasinya silakan diisikan Tabuneo. Sesuai dengan nama asli dari tempat itu, misalkan di Tabuneo itu namanya apa, nama wilayahnya itu Tabuneo Anchorage, atau di sana udah punya nama tertentu, silakan diisikan yang sesuai dengan nama official di sana. Lalu ketika hanya memilih
ketika memilih untuk izin muat, cukup checklist tombol pemuatan barang ekspor dalam bentuk curah. Cukup checklist tombol ini. Silakan di checklist. Lalu akan muncul pelabuhan muat asal di mana? Banjarmasin. Banjarmasin. Disesuaikan, ini saya ambil contoh, disesuaikan dengan kondisi nyata nanti ya Bapak Ibu. Misalkan pelabuhan bongkar luar negeri ada di Cina. Misalkan di sini. Nah, lalu nomor tanggal dokumennya disesuaikan dengan shipping order atau instruction-nya. 0001 misalkan. Tanggalnya tanggal 7. Upload, akan mengupload dokumen, saya contoh dokumen dummy. Tambah. Baik, sekarang kolom yang izin sudah kita lengkapi. Sekarang kolom barangnya. Rekam barang, jenis barang, misalkan diisikan dengan jenis barang yang biasa dideskripsikan, batu bara atau lignit misalkan. Jumlah barang misalkan 1000, jenis satuan TNE. Kalau 1000 TNE berarti kita tambahin lagi kilogramnya, ini kilo ya, netonya dalam bentuk kilo. Berarti kita tambahin lagi nolnya. 23. Cost tarifnya 2701. Bisa anggaplah ini, kita simpan. Nah, ketika sudah diisikan semua, ini rekam barangnya kalau memang lebih dari ada dalam satu ini bisa kita rekam lagi barangnya. Lalu setelah kita isikan semua, kita kirim. Data berhasil disimpan. Ini alamat ini nggak apa-apa, nggak diabaikan aja Bapak Ibu. Nanti akan muncul di sini. Keputusan permohonan. Baik, kita tinggal menunggu keputusan petugas. Kalau status sudah keputusan permohonan. Jika ntar sudah ada persetujuannya, kita akan muncul di sini. Persetujuannya nanti. Tinggal kita lihat di riwayat nanti. Kan muncul, report izinnya akan muncul di sini. Kalau sudah disetujui, ntar bisa di-download filenya. Kalau sudah disetujui. Mungkin itu ya tentang form 3D terkait perizinan muat barang ekspor curah. Mungkin kalau Bapak Ibu mendaftar jasa 40 sudah nggak ada kendala ya. Kalau ada kendala pun berarti silakan dilaporkan ke kami langsung, karena itu sudah aplikasi yang sifatnya nasional. Jadi kami akan berusaha menyelesaikan di layar pertama jika ada kendala. Jika tidak bisa, kami akan meneruskan ke layar berikutnya. Begitu juga dengan kendala-kendala yang akan terjadi ketika ada form 3D yang bermasalah, kami akan meneruskan, menyelesaikannya jika kami mampu di layar pertama. Jika kami tidak di luar kapasitas kami, maka kami akan meneruskan ke layar berikutnya. Mungkin seperti itu terkait izin muat barang ekspor curah dalam bentuk curah. Jika Bapak Ibu mengalami kendala atau kebingungan, karena menurut saya aplikasi ini lebih mudah daripada SIM Cinta, dan ini sudah berlaku secara nasional. Jika ada kendala, silakan hubungi sesuai SE yang sudah kami terbitkan. Yang juga ntar jangan lupa bisa dilihat di sini, di pohon ini, lengkapnya seperti apa. Coba kita lihat apakah sudah belum. Boleh ditolak, Mas Alvin, tolong ditolak. Sebentar ya Bapak Ibu, kami coba tolak perizinan yang tadi biar kami bisa mencontohkan reportnya. Izin saya stop share sebentar.
Ini saya ambil contoh yang ini aja. Nah, ini saya udah ambil contoh ketika statusnya diperiksa dan butuh diperbaiki, maka statusnya akan jadi perbaikan permohonan. Kita bisa lihat di riwayatnya. Nah, karena ini statusnya perbaiki, makanya yang belum ada di sini. Ntar ketika sudah ada setuju apa ditolak, statusnya akan muncul di sini, bisa di-download filenya Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait izin muat. Nanti pelaksanaannya akan dimulai sebentar, coba kami bantu share. Terkait timeline, terkait SE kami sudah terkait Ion Banjar kami sudah membuat SE-nya. Silakan digunakan. Jika ada kebingungan, silakan hubungi nomor yang di sini. Nah, ini timeline-nya adalah ini, Bapak Ibu. Ini timeline yang berlaku baik untuk C140 maupun untuk Ion Banjar. Silakan untuk jadwal lengkap C140 juga ada di SE-nya. Nanti silakan Bapak Ibu baca dan dipahami. Jika ada kebingungan dalam pengajuan, mulai minggu depan kita coba mengajukan melalui piloting melalui Ion Banjar dan C140. Masing-masing lainnya silakan disesuaikan. Minggu depannya lagi, tanggal 19 Mei, silakan gunakan full aplikasi tersebut. Untuk minggu depan juga diusahakan semua menggunakan itu. Jika ada kendala yang urgent banget atau urgent sekali, baru bisa digunakan menggunakan yang lama lagi. Tapi kalau tidak ada yang urgent dan aplikasi berjalan dengan baik, tetap menggunakan aplikasi yang kita piloting ini. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, kesempatan kali ini. Sebentar, kami akan kembalikan ke MC Mbak Nadia untuk memberikan sesi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Mas Alvin dan Mas Rino atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Mohon menyebutkan nama dan asal perusahaan sebelum bertanya. Silakan. Baik, ada pertanyaan dari Pak Abdurrahman ya. Pagi kawan-kawan semua, mohon izin untuk PPJK, cara pendaftarannya bagaimana? Karena kami mewakili importir dan eksportir. Silahkan Mas Rino atau Mas Alvin. Maaf Pak, yang dimaksud PPJK ini untuk apa nih, C140 atau untuk Ion Banjar Pak? Bisa. Silakan dibuka aja mic-nya Mas, nggak apa-apa Mas. Kalau C140 seperti Ion Banjar. Ion Banjar silakan tadi aksesnya dipilih untuk PPJK Mas saat daftar. Ion Banjar aksesnya silakan aksesnya dipilih PPJK. Maaf, PPJK. Akses kepabeanan PPJK. Oh ya, untuk meluruskan aja Mas tadi, yang sebelah kiri ini tolong dibaca nih identitas perusahaan, yang sebelah kanan identitas pendaftar.
Jadi ini nama perusahaan sudah yang tertera di sini, Mas. Isi semua ntar terserah di sini. Kalau alamat perusahaan berarti isi alamat perusahaan, email perusahaan, jangan email pribadi. Kalau ini email yang mendaftarkan boleh. Tapi harus ada surat kuasanya dari direktur yang sudah kami sampaikan juga di sini, formatnya. Contoh formatnya. Oke, Mas, mungkin menjawab ya pertanyaannya tadi. Akses pembayaran PPJK. Baik, Apakah apakah sudah ada yang mau terjawab, Bapak? Pak Abdurrahman, apakah sudah jelas? Link contoh kuasa tadi apakah ada, Mas Rino? Betul ada, Pak. Tadi kalau Bapak yang sudah lihat SE yang kami share di grup, ada linknya di sana. Baik, kami akan bantu share ulang aja di sini, nggak apa-apa. Tapi silakan dibaca SE-nya nanti ya, Pak, karena itu juga sebagai pedoman Bapak nanti untuk memulai piloting minggu depan dan implementasi penuh minggu depannya lagi. Baik, mungkin bisa dibaca dulu ya Pak SE-nya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Riza Zain, silahkan. Assalamualaikum. Mohon izin Bapak. Saya Rija dari PT Harusmin. Izin bertanya. Suara saya kedengaran Pak ya? Kedengaran? Kedengaran, Mbak. Mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai CISA 40 tentang izin muat. Yang pertama, sebelumnya di SIM Cinta kita ada beberapa dokumen, Bapak Ibu, yang kita upload, SI, packing list dan lain-lain. Kalau untuk di CISA ini apakah kita cukup mengupload SI? Terus yang kedua, dari data-data yang kita isi, apakah sifatnya mandatory pada saat pengajuan PEB? Apakah ada pengaruh di situ? Terus yang ketiga, untuk pengajuan atau penyelesaian pemuatan, itu diajukan juga seperti biasa, seperti di SIM Cinta. Apakah ada menu lain? Sekian, terima kasih. Langsung saya jawab aja ya, Pak. Pertanyaan pertama tadi, maaf Pak, terkait apa Pak tadi? Maaf Pak. Dokumen yang kita upload, Pak. Biasanya kan kalau di SIM Cinta Oh itu ya, ada dokumen yang beberapa dokumen. Dokumen yang diupload disesuaikan dengan yang menu di CISA aja, Pak. Tak perlu sesuai di SIM Cinta, tapi sesuai yang di CISA aja, Pak. Baik. Ketika mungkin petugas meminta tambahan, ketika menolak, baru mungkin Bapak bisa menambahkan dokumen lainnya. Berarti kalau dianggap petugas dokumen Bapak kurang bisa divalidasi dengan SI, mungkin baru akan ditolak. Tapi sejauh validasi lewat SI sudah cukup, maka tidak akan ditolak, Pak. Pertanyaan kedua tadi, apakah selesai pemuatan harus direkam? Jawabannya adalah Bapak hanya perlu melakukan seperti yang tadi pertama kali aja, terkait perekaman selesai muat, itu akan dilakukan oleh petugas, Pak. Selesai muat, periksa lokasi, dan lain-lain, itu nanti akan dilakukan oleh petugas, Pak. Bapak hanya perlu mengajukan pertama kali di depan aja tadi. Oke, Pak. Oke, tadi pertanyaan selanjutnya apa ya, Pak? Ada 3 tadi ya? Iya, ada 3. Untuk data-data yang kita isi di rekam izin muat di CISA itu mandatory, Pak ya, sifatnya, Pak ya? Betul, Pak. Itu Semuanya apakah tadi harus diisikan ya, Pak? pengaruhnya pada saat pengajuan PEB, Pak? Misalnya ada selisih data dari pengajuan PEB kita, bagaimana itu, Pak? Seperti biasa, Pak. Ini kan perizinan muat barang ekspor dalam bentuk curah, kan HS tergantung pada HS Bapak sebenarnya. HS Bapak kan selama ini kan yang banyak batu bara ya. Batu bara itu kan tidak mengisyaratkan harus dimasukkan di PFP. Biasa dokumen yang wajib itu PFP, pemeriksaan fisik pendahuluan. Itu akan koneksi dengan CISA.
ketika mengajukan PEB. Tapi kalau batubara sifatnya hanya karena Bapak kebetulan membongkar barang tersebut dalam bentuk curah hanya untuk mengajukan izin gitu. Jadi dokumen tersebut tidak akan link ke C140, tidak perlu dimasukkan nomor DP, nomor ajub izinnya itu nggak perlu. Biasa aja kayak SIM Cinta, Pak. Tapi itu hanya kita pindahkan platformnya aja, Pak. Untuk ajub PEB-nya seperti biasa aja, Pak. Nggak ada perubahan. Ya, terima kasih Pak Rino informasinya. Nah, Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Durrahman lagi. Izin tanya untuk IAM Banjar untuk penyampaian anyam dokap apakah sama kayak di SIM Cinta untuk ekspor yang ada di BK aja dan yang impor semua wajib. betul, Mas. Kita hanya memindahkan platform semula SIM Cinta menjadi IAM Banjar. Terkait regulasinya sama, Mas. Mungkin itu ya, Mas Abdurrahman. Terus langsung jawab aja nih pertanyaan berikutnya. Untuk pengajuan izin muat barang curah, apakah akun C140-nya PPJK? Seperti yang sudah kami sampaikan, Pak Sugeng. Pak Sugeng kemarin juga udah sempat nanya sama saya via Japri. Saya infokan bahwa karena ada data perusahaan yang tadi narik data NPWP-nya, jadi hanya bisa dilakukan oleh perusahaan terkait. Misalkan Bapak mau mengajukan izin muat untuk PT X, maka Bapak harus mengajukannya lewat PT Eksportir X itu tersebut di akun C140-nya. Nggak bisa lewat misalkan PPJK Bapak PT Y, nggak bisa lewat PT Y. Harus lewat PT X yang sesuai. Seperti halnya sama yang kayak zaman dulu di CESA yang portal yang lama. Kan ketika mau mengajukan izin PFP atau izin 3D juga, itu kan harus lewat akunnya langsung. Karena di situ ada validasi NPWP-nya tidak lewat kuasa, kecuali PEB-nya. Ketika mengajukan PEB-nya silahkan menggunakan PPJK nggak apa-apa. Cukup menjawab ya Pak Sugeng. Kalau waktu layanannya Pak Abdurrahman sama aja. Norma waktunya sama kayak di SIM Cinta ya Mas. Ini hanya memindahkan platformnya aja. Untuk waktu layanannya sama seperti di SIM Cinta, hanya kami memindahkan platformnya aja. 3 hari kerja untuk izin muat ekspor, bongkar timbun. Maaf, izin muat ekspor 3 hari kerja. Itu sama pokoknya kayak di SIM Cinta semula, nggak ada perubahan waktu norma kerja, hanya memindahkan platformnya aja. Yang pasti akan membuat data Bapak Ibu semua lebih aman, karena domainnya sudah beacukai.go.id. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Ada satu penanya lagi, Mas Rino. Mas Luki, bedanya dari C140 ini, layanan izin muat itu hanya dipakai sebagai perizinan, Mas. Jika ada perubahan, nanti disesuaikan aja, Mas. Mungkin disesuaikan dengan karena namanya perubahan kan nggak akan terlalu signifikan ya, Mas. Nanti disesuaikan dengan yang benarnya itu di PEB-nya aja, Mas. Gitu, Mas. Nggak perlu dirubah di form 3D-nya karena itu hanya izin. Oh ya silakan dimuat gitu. Ketika memang sudah sesuai substansinya apa yang Anda isyaratkan dengan Anda upload, maka ya sudah. Ntar silakan disesuaikan di PEB-nya aja terkait jumlahnya karena pungutan lain-lain itu akan mulai terutangnya di PEB nanti. Pak Rashid, ini sebenarnya hanya memindahkan substansi dari SIM Cinta ke C140 terkait izin muat. Terkait hal lain, terkait hal teknis pengawasan, hal langsung di lapangan, itu tidak ada perubahan, Pak. Jadi kalau selama ini memang ada pengawasan izin muat di sana, maka tetap akan ada.
Jika memang pengawasan didasarkan dengan resiko selektif, tidak semua dilaksanakan pengawasan secara langsung, maka akan juga seperti itu. Jadi terkait teknis, itu bisa dihubungi langsung seksi teknis yang mengawasi tersebut gitu, Pak. Kalau kami hanya menginfokan bahwa substansinya semua yang terkait sifatnya lapangan atau teknis secara langsung tidak ada perubahan, Pak. Yang berubah hanya substansi yang tadinya Bapak mengajukan di SIM Cinta berubah menjadi C140. Bapak mengajukan di SIM Cinta berubah jadi di Ion Banjar. Terkait teknis langsung di lapangan seperti apa, itu langsung sama aja, Pak, nggak ada perubahan. Di semua layanan. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk para peserta. Selanjutnya kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di grup ya, Mas Rino? Betul, silahkan ditanya di grup. Ya, sehubungan dengan waktu, kita bisa tutup sesi tanya jawab. Terima kasih atas antusiasmenya pada para peserta. Kini kita telah sampai pada akhir acara. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada seluruh peserta kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang ada pada Linktree saat para peserta join di Mistim. Di Linktree tersebut sudah ada link untuk mengisi kuesioner. Selanjutnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.